Indonesia merdeka. Sebuah pekik yang telah lama dinanti, akhirnya menggema di tanah air tercinta. Pekik kemerdekaan menggema di seluruh pelosok negeri, menembus batas-batas desa dan kota, menyatukan jutaan hati dalam satu harapan baru. 17 Agustus 1945 menjadi hari yang terpatri abadi dalam sanubari setiap rakyat Indonesia. Hari di mana bangsa ini berdiri tegak, menatap masa depan dengan penuh keyakinan. Semangat membara, asa berkobar, mimpi tentang Indonesia baru yang bebas dan sejahtera terukir jelas di mata setiap insan. Setiap senyuman, setiap sorak adalah simbol kebangkitan dari keterpurukan. Namun, di balik euforia kemerdekaan, tantangan besar telah menanti. Ekonomi Indonesia porak-poranda, kehidupan rakyat masih jauh dari kata layak. Perjalanan panjang di bawah bayang-bayang penjajahan telah menyisakan luka yang menganga. Banyak keluarga kehilangan orang tercinta, dan duka masih terasa di setiap sudut negeri. Bukan hanya infrastruktur yang hancur, tetapi juga sendi-sendi ekonomi yang rapuh. Segala yang dibangun selama bertahun-tahun, kini harus dimulai kembali dari awal. Kemerdekaan yang diraih dengan darah dan air mata, harus dibayar mahal dengan perjuangan membangun kembali ekonomi dari nol. Rakyat bersatu, bahu-membahu, menata ulang kehidupan yang sempat hancur. Perjalanan menuju Indonesia sejahtera baru saja dimulai. Setiap langkah kecil adalah harapan. Setiap usaha adalah doa untuk masa depan yang lebih baik. Perjuangan belum usai, bahkan semakin berat. Namun, tekad dan kerja keras menjadi fondasi untuk membangun negeri yang dicita-citakan. Namun, semangat kemerdekaan yang membara menjadi obor penerang di tengah kegelapan. Dengan semangat itu, bangsa Indonesia melangkah maju, menatap masa depan dengan penuh keyakinan dan harapan. Kemerdekaan memang telah diraih, namun warisan ekonomi kolonial masih membelenggu. Uang Jepang yang beredar di masyarakat mendadak tak bernilai. Kas negara kosong, terkuras untuk kepentingan penjajah selama berabad-abad. Blokade ekonomi yang diterapkan Belanda semakin mencekik. Akses perdagangan internasional tertutup rapat. Situasi politik dalam negeri belum sepenuhnya stabil. Konflik internal dan ancaman disintegrasi membayangi. Di tengah keterpurukan, rakyat Indonesia tak menyerah. Semangat gotong royong yang telah tertanam sejak lama menjadi modal utama untuk bangkit. Pemerintah dan rakyat bahu-membahu, berjuang melepaskan diri dari jerat ekonomi kolonial. Tantangan demi tantangan dihadapi dengan kepala tegak. Perjuangan panjang menanti di depan mata, namun tekad untuk membangun ekonomi mandiri tak pernah padam. Di tengah keterbatasan dan tantangan besar pasca kemerdekaan, pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno mengeluarkan kebijakan yang luar biasa, Program Pinjaman Nasional. Kebijakan ini lahir dari kebutuhan mendesak untuk membangun fondasi ekonomi bangsa yang baru merdeka, di tengah situasi yang serba kekurangan. Rakyat diajak untuk berpartisipasi aktif dalam membangun ekonomi negara, bukan hanya sebagai penonton, tetapi sebagai pelaku utama perubahan. Bukan paksaan, melainkan ajakan sukarela yang disambut dengan penuh antusiasme dan semangat kebersamaan. Setiap orang merasa memiliki peran penting dalam perjalanan bangsa. Masyarakat dari berbagai lapisan, tanpa memandang latar belakang, dengan sukarela menyumbangkan harta benda mereka demi masa depan Indonesia. Emas, perhiasan, bahkan uang tabungan yang telah dikumpulkan bertahun-tahun, diserahkan untuk membantu negara. Setiap sumbangan, sekecil apapun, sangat berarti. Program ini menjadi bukti nyata bahwa kemerdekaan bukan hanya milik pemerintah, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia yang berjuang bersama. Semangat gotong royong dan rasa memiliki terhadap negara mendorong masyarakat untuk bersatu padu membangun ekonomi yang lebih baik dan masa depan yang lebih cerah. Pinjaman nasional bukan sekadar solusi instan, melainkan simbol persatuan, pengorbanan, dan tekad untuk bangkit dari keterpurukan menuju kemajuan. Sebuah langkah kecil yang penuh makna untuk meraih mimpi besar, Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur bagi seluruh rakyatnya. Tahun 1946, bencana kelaparan melanda India. Jutaan orang terancam kelaparan, dan dunia menyaksikan penderitaan yang luar biasa. Situasi ini menjadi satu tragedi kemanusiaan terbesar di Asia pada masa itu. Di tengah kesulitan yang membelit, Indonesia menunjukkan kepedulian tinggi. Meski baru saja merdeka dan masih menghadapi tantangan besar di dalam negeri, rakyat Indonesia tetap tergerak untuk membantu sesama.
Bantuan beras dikirimkan sebagai bentuk solidaritas kepada sesama negara yang baru merdeka. Ribuan ton beras dikumpulkan dari berbagai daerah, lalu dikirimkan ke India sebagai simbol persaudaraan dan harapan. Tindakan kemanusiaan ini menuai kagum dunia. Media internasional menyoroti langkah Indonesia yang berani dan penuh empati, meski dalam keterbatasan. Indonesia yang baru saja merdeka, dengan segala keterbatasannya, menunjukkan kepedulian tinggi kepada negara lain. Semangat gotong royong dan solidaritas menjadi kekuatan bangsa ini. Diplomasi kemanusiaan ini menjadi bukti bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan bermartabat. Melalui aksi nyata, Indonesia memperlihatkan nilai-nilai luhur di panggung dunia. Bantuan kepada India bukan hanya soal kemanusiaan, tetapi juga langkah strategis. Hubungan diplomatik yang terjalin memperkuat posisi Indonesia di mata dunia. Dukungan internasional yang diraih membuka jalan bagi Indonesia untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan dari negara-negara lain. Bantuan ini menjadi jembatan menuju pengakuan global. Indonesia menunjukkan kepada dunia bahwa negara yang baru merdeka ini mampu berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Tindakan kecil ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan diplomasi Indonesia. Sebuah langkah kecil yang berdampak besar untuk mengukuhkan posisi Indonesia di mata dunia. Inilah bukti bahwa solidaritas dan kemanusiaan dapat mengubah sejarah sebuah bangsa. Blokade ekonomi yang diterapkan Belanda tak menyurutkan langkah Indonesia untuk bangkit. Pintu perdagangan internasional coba ditembus untuk memulihkan ekonomi yang porak-poranda. Komoditas unggulan seperti karet, teh, dan gula kembali dipasarkan ke negara-negara lain. Badan Urusan Logistik atau Bulog yang didirikan pada tahun 1967 berperan penting dalam mengelola dan mendistribusikan komoditas ekspor. Perdagangan internasional menjadi nafas baru bagi ekonomi Indonesia. Devisa negara mulai terisi, roda perekonomian berputar kembali, peluang kerja terbuka lebar, kesejahteraan rakyat perlahan meningkat. Upaya menembus blokade ekonomi menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa yang tangguh dan pantang menyerah. Semangat untuk membangun ekonomi mandiri tak tergoyahkan oleh rintangan apapun. Kemerdekaan memang telah diraih, namun warisan utang kolonial masih membayangi. Konferensi Meja Bundar yang diselenggarakan pada tahun 1949 menghasilkan kesepakatan bahwa Indonesia harus menanggung utang Hindia Belanda. Beban utang yang besar menjadi batu sandungan bagi pemerintah Indonesia dalam membangun ekonomi. Namun, Indonesia tak gentar. Berbagai strategi disusun untuk mengatasi masalah ini. Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno mengambil langkah berani dengan membatasi pinjaman luar negeri. Ketergantungan pada negara lain harus dikurangi untuk mewujudkan kemandirian ekonomi. Upaya keras dilakukan untuk meningkatkan pendapatan negara. Pajak ditingkatkan, sektor industri dan perdagangan digenjot untuk menggerakkan roda perekonomian. Sebuah langkah berani untuk keluar dari jerat utang kolonial. Membangun ekonomi mandiri menjadi prioritas utama bagi Indonesia. Berbagai strategi disusun untuk mewujudkan mimpi besar ini. Salah satunya adalah dengan memperkuat peran Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. BUMN didorong untuk menjadi motor penggerak ekonomi. Berbagai sektor strategis seperti energi, transportasi, dan komunikasi dikuasai oleh negara. Tujuannya untuk mencegah monopoli asing dan menjamin kesejahteraan rakyat. Pemerintah juga gencar melakukan pembangunan infrastruktur. Jalan raya, jembatan, pelabuhan, dan bandara dibangun untuk memperlancar arus barang dan jasa. Infrastruktur yang memadai menjadi kunci untuk menarik investor dan menggerakkan roda perekonomian. Pendidikan dan kesehatan juga tak luput dari perhatian. Kualitas sumber daya manusia ditingkatkan untuk mendukung pembangunan ekonomi. Generasi muda disiapkan untuk menjadi penerus bangsa yang cerdas, terampil, dan berdaya saing. Semangat gotong royong yang telah tertanam sejak lama menjadi kunci keberhasilan Indonesia dalam membangun ekonomi. Kebersamaan, kepedulian, dan saling bahu-membahu menjadi modal utama untuk mengatasi berbagai rintangan. Program pinjaman nasional adalah salah satu bukti nyata bagaimana semangat gotong royong mampu membangkitkan ekonomi negara. Masyarakat dari berbagai lapisan dengan sukarela menyumbangkan harta benda mereka untuk membantu negara. Tradisi gotong royong juga terlihat dalam kehidupan sehari-hari.
Masyarakat bahu-membahu membangun desa, membersihkan lingkungan, dan membantu tetangga yang membutuhkan. Kebersamaan dan kepedulian menjadi pondasi kokoh dalam membangun ekonomi bangsa. Semangat gotong royong harus terus dijaga dan dilestarikan. Karena hanya dengan kebersamaan, Indonesia bisa mewujudkan cita-cita kemerdekaan, Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Perjalanan panjang Indonesia dalam membangun ekonomi, penuh dengan lika-liku dan tantangan. Namun, semangat kemerdekaan yang tak pernah padam, menjadi obor penerang di tengah kegelapan. Kisah inspiratif tentang perjuangan ekonomi di awal kemerdekaan harus menjadi pelajaran berharga bagi generasi penerus. Semangat gotong royong, diplomasi kemanusiaan, dan keberanian untuk membangun ekonomi mandiri adalah warisan berharga yang harus terus dijaga. Tantangan ekonomi di masa depan akan semakin kompleks. Namun, dengan semangat kemerdekaan, kerja keras dan inovasi, Indonesia pasti bisa mewujudkan mimpi besar menjadi negara maju dan sejahtera. Mari kita genggam erat semangat kemerdekaan dan lanjutkan perjuangan membangun ekonomi Indonesia yang lebih baik. Masa depan bangsa ada di tangan kita.